Perkenalkan, saya dengan Maudy Roselita dari kelas P19A, NIM P19033, Universitas Kusuma Husada Surakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan ujian OSJE dengan kasus pendidikan kesehatan pada penderita diabetes mellitus. Selamat pagi, Bu. Perkenalkan, saya dengan mahasiswi bernama Maudy Roselita dari Universitas Kusuma Husada Surakarta. Di sini saya akan melakukan pendidikan kesehatan diabetes mellitus yang bertujuan agar ibu lebih memahami lagi mengenai penyakit diabetes mellitus. Untuk prosedurnya nanti ibu cukup mendengarkan saja pemaparan dari saya. Jika memang dirasa ada yang dibingungkan, ibu bisa langsung menanyakannya ke saya ya, Bu. Sejauh ini apakah ibu mengetahui tentang diabetes mellitus? Tidak. Kita mulai ya, Bu ya. Penyakit diabetes mellitus itu merupakan keadaan yang timbul karena ketidakmampuan tubuh mengolah karbohidrat atau glukosa yang biasa disebut dengan kadar gula akibat kurangnya jumlah insulin atau insulin tidak berfungsi secara sempurna, Bu. Nah, untuk insulin sendiri itu dihasilkannya pada organ pankreas. Nah, itu tidak ada kekuatan dalam dihasilkannya. Untuk tipe diabetes mellitus sendiri ada 3. Satu yaitu diabetes tipe 1, diabetes tipe 2, lalu yang terakhir ada diabetes dalam kehamilan atau yang biasa disebut dengan diabetes gestasional. Namun biasanya yang sering ditemui di masyarakat itu lebih cenderung ke diabetes mellitus yang tipe 2. Nah, kelainan pada diabetes mellitus tipe 2 biasanya jika terjadi pada orang normal, kadar gula itu bisa langsung masuk ke dalam sel dengan mudah, Bu. Namun jika pada penderita DM sendiri yang sudah mengalami diabetes mellitus tipe 2, itu glukosa atau kadar gula lebih sulit untuk memasuki sel karena adanya proses resisten terhadap insulin. Nah, untuk faktor resiko diabetes mellitus sendiri yang tidak dapat dikendalikan diantaranya riwayat diabetes dalam keluarga, umur lebih dari 45 tahun, riwayat pernah menderita DM saat hamil, lalu yang terakhir ada riwayat penyakit kardiovaskuler. Lalu untuk faktor resiko yang dapat dikendalikan itu diantaranya ada kegemukan atau obesitas, tekanan darah tinggi lebih dari 140/90 mm hektogram, lalu ada kadar kolesterol tinggi lebih dari 200, gaya hidup kurang gerak atau jarang berolahraga, pola makan yang tidak sehat. Untuk gejala awalnya biasanya untuk orang diabetes mellitus itu ada 3 sih, Bu. Jadi banyak makan, lalu banyak minum, sering buang air kecil, mondar-mandir ke kamar mandi. Lalu dirasa dikatakan DM jika ada gejala banyak makan tadi, banyak minum, banyak kencing, dan mengalami penurunan berat badan yang berlebih. Biasanya untuk penderita DM sendiri berat badannya mengalami penurunan drastis, Ibu. Lalu kita bisa melakukannya dengan cek gula darah dengan hasil kadar glukosa darah sewaktu atau yang biasa disingkat GDS dengan hasil kurang lebih 200 mg per desiliter. Lalu untuk kadar gula darah puasa itu lebih dari 126 mg per desiliter. Lalu gejala lain itu yang biasanya sering muncul diantaranya penurunan berat badan yang tidak jelas, cepat lelah, mengantuk, terus pandangan kabur, kesemutan, gatal-gatal, luka yang lama sembuh, gigi yang mudah goyah atau sering lepas. Lalu untuk komplikasinya, kalau di pembuluh darah itu lebih mengarah ke hipertensi. Jika pada jaringan otak itu bisa stroke. Kalau pada sistem kardiovaskuler jantung
itu biasanya jantung koroner. Kalau di ginjal bisa gagal ginjal. Kalau di syaraf itu adanya ulkus, pembusukan tungkai. Lalu jika di mata itu adanya kerusakan retina. Sampai sini ada yang dijelaskan, Bu? Ada yang ditanyakan? Saya lanjutkan ya, Bu. Untuk pemicunya sendiri, pemicu kadar gula darah rendah atau hipoglikemi itu yang dikhawatirkan jika memang kadar gula darahnya kurang dari 60 mg, Bu. Nah, itu ditandai dengan biasanya sulit makan atau nafsu makan berkurang, aktivitas yang meningkat, olahraga berat, minum obat terlampau banyak, terus lalu suntikan insulin terlalu tinggi, perubahan kebutuhan tubuh akan obat, lalu adanya konsumsi alkohol. Gejalanya rasa gemetar, lemas, nyeri ulu hati, berdebar-debar, dan keringat berlebih, bahkan bisa keringat dingin, sakit kepala, mata berkunang-kunang. Nah, jika ibu mengalami kondisi seperti ini, ibu bisa memberikannya asupan melalui cairan dengan air sirup, jus buah, teh manis, tapi jangan terlalu manis. Lalu bisa juga makan permen manis, roti, biskuit, atau buah-buahan. Lalu stop obat gula sementara dan memeriksakannya ke dokter. Bila memang terjadi pingsan, ibu bisa membawanya ke rumah sakit. Nah, yang terakhir, pada poin yang terakhir, kita lakukan 7 langkah pengendalian diabetes. Di antaranya, berperan aktif dalam proses pengobatan. Yang dimaksudkan di sini, ibu lebih aktif mencari informasi mengenai diabetes, lalu menjalankan pemeriksaan rutin. Yang kedua, ibu bisa mengatur pola makan ibu. Yang ketiga, hidup lebih efektif. Setidaknya ibu menyempatkan waktu 30 menit untuk berolahraga. Yang keempat, ibu bisa minum obat sesuai anjuran dokter. Yang kelima, ibu bisa memeriksakannya kadar gula secara teratur. Dan yang keenam, ibu bisa memperhatikan kaki ibu. Untuk kondisinya bisa seperti di gambar ini. Dan yang terakhir, ibu bisa memeriksa mata ibu. Jika memang dirasa mengalami gangguan, ibu bisa membawanya ke vaskes terdekat. Begitu, Bu, untuk pemaparan pendidikan kesehatan yang saya sampaikan. Apakah ada yang dibingungkan atau yang perlu diklarifikasi? Tidak, Mbak. Kalau dirasa tidak ada pertanyaan, saya pamit undur diri terlebih dahulu ya, Bu. Semoga Ibu sehat selalu dan sering-sering untuk memeriksakan diri ke vaskes terdekat atau melalui puskesmas terdekat di wilayah Ibu. Terima kasih, Bu, atas kerjasama dan waktunya. Sama-sama, Mbak.